Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Ipung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan rezekinya. Dan tentunya kita selalu tetap bersemangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal pretest PPG guru kelas SD. Dan soal kali ini masih di part 1. Kita belajar bersama. Harapan kami semoga teman-teman yang belajar di sini bisa lolos tes seleksi akademik PPG 2022. Namun saya perlu ingatkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan tutorial menarik lainnya, serta like, komen, dan share agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita mulai pada soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis. Ini anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A, tahap sensori motorik, B, tahap praoperasional, C, tahap operasional konkret, D, ini sama tahap operasional konkret. Nah, dalam teori Piaget adalah tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks bahasa awal, waktu, sekarang, dan ruang yang dekat saja. Kemudian tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Nah, kemampuan menerima rangsang terbatas, anak mulai berkembang kemampuan bahasa walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Persepsi waktu dan tempat masih terbatas. Jadi pada berpikir abstrak usia 2 sampai 7 tahun lah. Ini berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut soal yang nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan penggunaan kata secara efektif lebih baik lisan, seperti pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, seperti sastrawan, penulis skenario, drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa, B. Kecerdasan logika matematik, C. Kecerdasan ruang, D. Kecerdasan gerak tubuh. Kalau menurut saya adalah ini merupakan sebuah kecerdasan bahasa ya. Kemudian pembahasannya, kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi tata bahasa atau struktur bahasa, fonologi, bunyi bahasa, semantik, makna bahasa, dimensi pragmatik, penggunaan pragmatis bahasa. Penggunaan bahasa mencakup aspek retorika, penggunaan bahasa untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak tertentu. Jadi ini adalah kecerdasan bahasa atau linguistik. Soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi, refleksi, latar belakang peserta didik, tes awal atau pretest ya. Ini mengetahui kemampuan awal, kata kuncinya adalah kemampuan awal ya, mengetahui kemampuan awal. Kemudian soal yang nomor 4, ini pembahasannya adalah cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknis tes, yaitu pretest atau tes awal. Soal nomor 4, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referenced, yang merupakan bukan tahap metode kriterion referenced adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal, B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa
diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Kalau menurut saya ini adalah yang bukan merupakan teori kriterion reference set adalah menganalisis kemampuan peserta didik. Ini pembahasannya adalah ini satu teori kriterion adalah menetapkan nilai, ini ada ya. Ini ada. Kemudian membandingkan prestasi, ini juga ada. Kemudian menghimpun siswa, ini juga ada. Kemudian membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam memberi prioritas layanan psikologis. Jadi benar ya, yang tidak ada, yang bukan adalah yang C. Soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, kata kunci di sini adalah kompetensi pedagogik. Guru menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Artinya ini pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus ini bagi saya adalah harus menerapkan berbagai pendekatan, strategi, kemudian metode, kemudian teknik pembelajaran yang mendidik dengan cara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, misalkan IPA, IPS, dan lain sebagainya. Kita coba ke pembahasan. Dalam buku seri peningkatan kompetensi dan kinerja guru, kompetensi pedagogik yang menjadi unsur penilaian kinerja guru adalah kompetensi menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam kompetensi ini, guru dituntut untuk mampu menetapkan berbagai pendekatan, kemudian strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Berarti jawabannya benar yang B. Kemudian soal yang nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan dalam Abin Samsudin Makmun 2023. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah menetapkan spesifikasi kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Ini unsur strategi pembelajaran dan kualifikasi dari output dan sasaran dengan mempertimbangkan aspirasi selera masyarakat yang memerlukannya dalam buku ini. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi dari tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Ini jawabannya adalah A. Kita ke pembahasan. Mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu itu tadi ya, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran. Ini ya, jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran maka akan dapat menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Ini ya. Kemudian yang nomor 7, yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Ini adalah, ingat, pembelajaran interaktif. Yang benar adalah
harus diskusi dan sharing di antara peserta didik sehingga peserta didik dapat berkembang dan dapat berinteraksi dengan sesama temannya. Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Kita ke pembahasan. Morgan dalam Agus Supriyono 2012, belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. Dalam proses mengajar, seorang guru harus mengajarkan siswa untuk mendengarkan, menyajikan media yang dapat dilihat, memberi kesempatan untuk menulis dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehingga terjadi dialog kreatif yang menunjukkan proses pembelajaran mengajar yang interaktif. Jadi terjadinya dialog yang kreatif. Berikutnya nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL atau standar kelulusan berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced dan enriched. Jawabannya yang benar adalah tantangan internal dan eksternal. Kita ke pembahasan. Ini tantangan internal, tantangan antara lain kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan ya. Tadi yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Kemudian tantangan eksternalnya adalah yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan. Ini adalah faktor yang harus dikembangkan, antara lain adalah tantangan internal dan eksternal. Kemudian juga penyempurnaan pola pikir, kemudian penguatan tata kelola kurikulum. Berikutnya soal nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya kurikulum harus mengandung hal yang baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan sistem potensi yang dimilikinya. Ini hal-hal baru, berarti tidak ini ya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Ini juga bukan menyeleksi nilai. Kemudian C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengomunikasikan. Saya lebih memilih ini ya, mengumpulkan informasi dari keadaan di sekitar kita ini ya. Kemudian yang D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Saya pilih jawabannya adalah yang C. Kita ke pembahasan. Daryanto mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, ini ya, merumuskan masalah, kemudian mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknis, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Ini merupakan konsep dari pembelajaran saintifik. Berarti jawabannya benar yang C. Kemudian yang nomor 10. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Jadi kata kuncinya adalah melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder yang menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, dunia industri atau dunia kerja. Kata kuncinya ini ya. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu.
Ini lebih kepada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, ini kita ke pembahasan. Dalam pembelajaran kurikulum itu dilakukan ya, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kemudian yang B, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial, ekonomi atau gender. Kemudian di sini ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Kemudian relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah ini ya, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk diantaranya kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi relevan dengan kebutuhan hidup ya. Berikutnya yang nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Jadi dari beberapa prinsip pengembangan kurikulum tersebut, ini kita di mana kata kuncinya adalah prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan, ini ya, artinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lah, prinsip kurikulum itu berpusat pada apa ya? A. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Ini jelas bukan ya. Kemudian belajar sepanjang hayat. Ini bukan. Kemudian tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ini bukan ya. Yang benar adalah berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan. Kenapa? Kita bertakwa kepada Tuhan itu merupakan sebuah kebutuhan. Kemudian berakhlak merupakan kepentingan peserta didik dengan lingkungan sekitar ya. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, berarti berpusat pada potensi. Pembahasannya tadi yang A sengaja saya kosongi, ini artinya ya, ini sudah ada penjelasannya, berarti berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari prinsip pengembangan kurikulum. Lanjut ke soal nomor 12. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Kata kuncinya adalah membimbing siswa dalam rangka keterampilan pengetahuan. Kembali lagi, kalau ingin membuat siswa terampil yaitu dengan cara mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar ya. Kita ke pembahasan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai konsep atau memecahkan masalah. Berikutnya nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Ini ya adalah merancang pengayaan. Tentunya kan kita ada remedi, kemudian ada pengayaan. Kalau remedi adalah bagi siswa yang tidak memenuhi KKM, sedangkan pengayaan adalah bagi siswa yang di atas KKM. Maka kita perlu melakukan pengayaan.
A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Bukan ya, ini bukan. Kemudian B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Ini bisa dipertimbangkan. Kemudian yang C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai lah. Di sini adalah sumber bacaan tambahan yang lebih tinggi, tingkat variasinya lebih tinggi, dan juga instrumen tesnya. Ini instrumen tesnya bisa berupa bentuk soal. Kalau yang atas hanya memberikan tes tambahan saja ya dengan tingkat kesukaran. Kalau yang C berarti dengan sumber materinya yang lebih tinggi dari pembelajaran yang semestinya dan instrumen tesnya. Saya pilih yang C. Kemudian yang D memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Sama saja ini ya. Hanya memberi materi yang sama tapi buku yang berbeda. Pembahasannya, pengertian pengayaan berarti penyediaan suatu program belajar bagi peserta didik yang telah mencapai tingkatan penguasaan dalam belajar sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Fokus dari program pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari peserta didik ya. Kemudian yang nomor 14, yang dimaksud dengan penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, ini ya sudah masuk yang ini. Tidak perlu kita bacakan yang B, yang C dan D ya, karena sudah. Penilaian merupakan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ya. Karena kita sering ya ada penilaian, kemudian skor yang memiliki arti yang berbeda. Pembahasannya, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumennya macam-macam ya, ada berupa tes, post tes, kemudian portofolio dan lain sebagainya. Kita lanjut ke soal 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian autentik ya, secara keseluruhan. Pretest tadi sudah, yaitu yang dilakukan di awal. Kemudian post test adalah evaluasi di akhir. Kemudian ketiga adalah penilaian autentik. Inilah penilaian autentik, istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menyelesaikan masalah. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Itu skala penilaian atau rating scale. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian ya. Kemudian 17, lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu kompetensi spiritual, kompetensi sikap, kompetensi inti, kompetensi dasar, kompetensi sikap spiritual,
kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, D. kompetensi sikap sosial. Ingat, lingkup penilaian hasil belajar yang mencakup kompetensi, beberapa kompetensi. Saya memilih beberapa kompetensi, yaitu spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Artinya ini dalam K13 itu kan ada ini ya. Ini K1, kemudian ini KI1, kemudian sikap adalah KI2, kemudian ini kognitif pengetahuan adalah KI3, kemudian keterampilan adalah KI4. Artinya ini sikap ini afektif, kemudian pengetahuan ini adalah bentuk kognitif, kemudian keterampilannya adalah bentuk psikomotor ya. Saya jawab yang C ya. Pembahasannya sama saya pikir. Nah, lingkup penilaian. Kemudian soal nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut: kecuali pemahaman konsep, menggunakan grafik, melakukan prosedur, D. pemecahan masalah dan sikap. Kecuali ya, aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika, kecuali ini ya. Kecuali pemahaman konsep, prosedur, komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Aspek penilaian pada matematika meliputi aspek pemecahan konsep, ini ada. Kemudian aspek penalaran, ini tidak ada. Kemudian pemecahan masalah, ini ada. Tinggal B dan C ya. Grafik dan melakukan prosedur. Saya memilih yang grafik karena yang prosedur ini ada. Nah, berikutnya soal nomor 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Jadi menyelidiki dan mencari jawaban adalah inquiry learning ya, ini ya. Kita perhatikan dari masing-masing. Discovery itu apa, induktif itu apa, kooperatif itu apa ya. Discovery learning adalah mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Artinya discovery adalah mengcover peserta didik untuk menemukan sendiri. Kemudian inductive learning adalah kegiatan belajar mengajar, guru hanya memfasilitasi siswa untuk menemukan suatu kesimpulan. Kemudian inquiry learning adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mendorong artinya ya, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri. Tujuannya adalah untuk tadi ya, mencari jawabannya. Kemudian cooperative learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri minimal 2 orang atau lebih ya. Jadi pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawaban, itu adalah inquiry learning. Soal nomor 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, C. Diskusi kelompok, C. Pengajaran langsung, B. Belajar kooperatif. Jawabannya adalah belajar kooperatif. Karena kalau tidak kooperatif diantaranya salah satu kelompok, maka
pembelajaran tersebut tidak dapat diselesaikan. 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali ya. Ini TIK memiliki 3 fungsi utama kecuali teknologi sebagai alat bantu bagi siswa yang dalam pembelajaran. Ini betul ya. Ini betul. Kemudian teknologi sebagai ilmu pengetahuan. Ini benar. Kemudian teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Ini juga benar. Kemudian teknologi sebagai alat pengembangan produk. Ini salah ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini kecuali. Sebagai alat atau tool ya. Ini yang A ini adalah tool, kemudian ini scan, dan ini sebagai literasi bahan ya. Kemudian soal 22, Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui ini kalau di luar kelas itu melakukan observasi pastinya menggunakan visual, kemudian kinestik atau gerak ya. Jadi saya jawab yang B. Kemudian yang 23, upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru ini. Mengembangkan keterampilan atau psikomotor terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Ini tadi soalnya kayak sudah ini. Saya pilih yang B. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri, bukan. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi, bukan. Rasanya 5 langkah untuk mengembangkan keterampilan analisis, mulai dengan melatih, mengembangkan, memanfaatkan alat yang akan memberikan kemudahan, terus belajar dari berbagai sumber yang tersedia, ikut berpartisipasi dalam komunitas, terus lakukan stimulasi mental. 5 langkah untuk mengembangkan keterampilan analitis. Kemudian 24, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Menentukan kriteria keberhasilan belajar, mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Ini ya. Analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain ya. Jadi merencanakan pengajaran remedi. Jadi dari soal nomor 1 kemudian siswa banyak yang salahnya di mana dan lain sebagainya ya, masing-masing indikator. 25, kegemaran anak dalam dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia antara 10 sampai 12 tahun ya. C ini. Ya, usia 10 sampai 12 tahun. Ayah dan ibu mungkin akan terkesima melihat bagaimana si kecil sudah mulai berpikir dan berbicara seperti orang dewasa. Ini mulai mempelajari tentang riwayat atau sejarah. Berikutnya 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Impulsif ya jawabannya. 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil,
B. Mengikat dan memaksa. C. Sementara dan selamanya. D. Sebenarnya dan sejujurnya. Ini ya, mengikat dan memaksa. Makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara. Mengikat, tidak bisa diganggu gugat ya. Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa agar melaksanakan, mewariskan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis ya. Ini berarti mencerminkan kemampuan yang diukur adalah secara sistem atau sistematis. Nah, saya jawab yang C ya. Kita ke pembahasan ini ya. Dalam penilaian hasil belajar itu ada sahih dan valid. Penilaian yang didasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua adalah objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur. Kemudian adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, artinya sama. Kemudian terpadu, kemudian terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah yang baku. Beracuan kriteria dan akuntabel, berarti penilaian yang didasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur ya. Berikutnya, jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Ini caranya adalah kita anggap roda A putarannya 3 kali, kemudian roda B putarannya adalah 9 kali, maka 3/9, artinya kita sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, kemudian 9 bagi 3 adalah 3. Nah, dari sini kita dapat mengalihkan jika 10 kali putaran, maka ini kan roda pertama 3 kali. Ini yang roda pertama adalah A atau roda 1, kemudian ini adalah roda kedua. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali. Jadi roda kedua itu adalah kan tadi perbandingannya 1. Nah, sekarang berarti kalau 10 kali ini dikalikan 3 kali maka sama dengan 30. Maka sama dengan adalah 30. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 30. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, evaluasi, penilaian, dan pretest ya. Ini adalah evaluasi ya. Karena ada bentuk penilaian, pengukuran, evaluasi, kemudian ada tes. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan dan kita dapat belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga teman-teman bisa lulus pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Mungkin ada kekurangan dari kami, mohon maaf dan terima kasih telah mengunjungi channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.